Berarti sentring. Diam. Mondok. Oke, Mas Kuli apa? Berani nangkep kodok, taruh di plastik. Sini, teman. Mas pinjam senternya dulu. Mas Ri sering biasa lihat kodok ini? Kalau sih sering. Ya, kelihatan nggak bang? Bang nyalain lampunya. Nah, saat prosesi apa namanya? Itu jelmaan dari bisa dibilang apa ya jenenge Mas ya? Jelmaan dari apa ya? Yang ngawasin masuk dalam Mas. Yang ngawasin. Jadi saat saya melakukan prosesi di sini teman-teman untuk prosesi apa namanya? Pembersihan, tiba-tiba dia di hadapan saya ini jadi kayak memberikan simbol bahwa dia minta diantarkan kembali gitu ya. Jadi kayak sebagai simbol bahwa dia mengizinkan untuk melepas lah semua energi dari saudara saya yang istilahnya dia coba apa namanya dulu mempunyai ilmu lah, ngelmu dulu ya. Jadi dilepas dan dibersihkan. Tapi dia minta diantarkan. Kalau tadi saya nyapanya itu di pintu gerbang, nah ini harus saya kembalikan ke pintu belakang, berarti di Pangandaran ya. Mas Keli ambil. Pangandaran apa Pelabuhan Ratu? Oh sorry, Pelabuhan Ratu. Karena pintu belakangnya Pelabuhan Ratu ya, selatan. Mohon maaf teman-teman, maklum karena saya kan dari utara. Nah ini, jadi kalau kaitannya dengan selatan saya alhamdulillah banyak yang membantu, jadi masih dalam konteks ya insya Allah mudah-mudahan diberikan jalan gitu untuk melalui melakukan proses ini ya. Monggo Mas diambil aja Mas. Kemana tadi itu hilangnya itu kodok itu? Saya kisodo geli ngeliat. Jauh banget ya. Jauh ya? Mau dibantu bang? Abang berani nggak sama kodok? Bukan jauh itu. Apa diangkat lu kali ya? Center. Biar Bang Sarip yang pegang center ya. Ini mas, ke center mas. Gimana? Mana mas? Udah. Tangkap mas. Udah. Ya, di double plastik mas ya? Di double plastik, simpan aja. Nah, dah. Prosesnya gitu ya. Jadi langsung kita ke si bapak di dalam ke apa namanya kamar yang sakit itu ya. Tapi sekali lagi nggak bisa direcord, jadi kita cukup sampai ini aja nih prosesi. Oh iya. Nanti untuk selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi saya nggak bisa ngerekam di dalam karena ya ini masih saudara saya. Jadi saya hanya nanti untuk edukasinya saya akan jelaskan gitu ya. Ini kan hanya edukasi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Barangkali ada hal seperti ini bisa segera dihindari lebih awal gitu. Jadi ya untuk kesana saya tidak bisa merekam, hanya prosesi di sini aja teman-teman ya. Ikuti terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jika ada yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Para penjaga alam, barusan sudah menyimak video kelanjutan atau part kedua dari video sebelumnya, yaitu saya pengambilan air di laut Parangkusumo ya. Jadi video sebelumnya adalah prosesi saya melakukan penyembuhan atau prosesi saya melakukan pembersihan dari efek ngelmu-ngelmu yang dilakukan oleh saudara saya ini. Kenapa saya anggap saudara? Karena memang sudah kenal sangat lama, terutama putranya yang sering ke tempat saya dari sudah bertahun-tahun kenal sudah lama, jadi saya anggap seperti saudara sendiri. Jadi gini, sebenarnya ilmu seperti apa sih yang dilakukan oleh
saudara saya tersebut. Jadi memang tidak saya record gitu. Itu video yang tadi juga barusan hanya sebagian setelah prosesi saya melakukan pembersihan ya teman-teman ya. Jadi tiba-tiba saya ceritakan dulu ya video tersebut. Tiba-tiba ada saat saya melakukan prosesi itu kan di kamar tempat dulunya si bapak ini umurnya sudah sepuh ya, udah di atas 60 lebih ya, udah sepuh ya umurnya. Jadi tempat saya melakukan prosesi adalah di tempat tidurnya si bapak ini. Jadi saya melakukan prosesi di situ, coba untuk mengenali ilmunya apa, dan saya coba untuk menghilangkan gitu ya. Maksudnya dibersihkan secara normal. Jadi saya minta ilmu ini ya energi itu segera pergi sendiri gitu. Dan setelah saya melakukan proses itu tiba-tiba ada seekor kodok. Nah, kodok ini tuh dipastikan adalah jelmaan dari energi tersebut atau ilmu tersebut. Jadi dia mengisyaratkan. Jadi kodok itu saat saya prosesi tidak ada kodok itu. Sayangnya tidak bisa diambil gambar ya, tidak bisa direcord gambarnya. Saat saya prosesi itu belum ada kodok itu. Jadi setelah saya melakukan prosesi sudah mau selesai, akhirnya muncullah kodok tersebut dan memperhatikan saya terus. Kemudian saya coba untuk berkomunikasi gitu, ternyata memang benar itu adalah jelmaan dari energi ilmu yang dimiliki oleh bapak tersebut. Dan dia meminta untuk diantarkan ke Pelabuhan Ratu, dikembalikan karena jenis ilmunya itu masih daerah selatan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya ini kan dari utara, tadi saya sempat menjelaskan saya dari utara. Saya ini akarnya dari utara teman-teman, jadi otomatis saya kalau ke selatan perlu penyesuaian seperti itu. Jadi kemudian singkat cerita si kodok tersebut saya bawa dan saya kembalikan ke sesuai dengan keinginannya itu di Pelabuhan Ratu, di pintu belakang dari gerbang laut selatan ya teman-teman ya. Jadi itu kemudian saya sudah melakukan semua, sudah saya selesaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada perubahan dan saya dapat kabar juga sudah ada perubahan gitu ya. Sudah ada yang tadinya dirasakan sekarang sudah tidak dirasakan kembali. Alhamdulillah, saya dapat kabar baik. Jadi teman-teman sekalian, ngelmu adalah mencari ajian-ajian tertentu ya untuk kanuragan, atau bisa bahasa lainnya adalah kesaktian untuk dirinya. Nah, singkatnya si bapak ini memang dia adalah orang baik, tokoh lah, sudah dikenal lah di kampungnya itu si bapak ini gitu ya. Jadi dia sebenarnya tujuannya adalah ingin mencari ajian-ajian khusus untuk dirinya agar dia bisa menolong orang. Nah, itu kan poinnya bagus, agar dia bisa mengobati orang, menolong orang. Dan salahnya adalah kenapa kok bisa berefek ke dalam tubuhnya? Karena kan konteksnya gini, dia ingin mencari ilmu tapi untuk kebaikan, untuk menolong orang. Tapi kenapa kok ada efek yang tidak baik? Jadi si bapak ini itu tidak bisa berjalan, kemudian tidak bisa beraktivitas normal, kepalanya sakit, pinggangnya sakit, dan semua sakit. Dan itu dikembalikan sama rumah sakit karena tidak ada penyakitnya. Dan informasi dari pihak keluarga, dokter menyarankan untuk coba dikonsultasikan ke orang-orang yang ahli. Dan alhamdulillah kebetulan keluarga bapak tersebut adalah putranya kenal sekali dengan saya. Jadi saya diminta untuk ke sana, ke tempatnya tersebut untuk coba untuk menghilangkan ngelmu atau ilmu yang ada di dalam tubuh bapaknya. Jadi salahnya adalah ilmu yang dicari atau yang dipelajari itu bukan akar untuk menolong orang. Jadi warna dari ilmu tersebut, aliran lah kalau bahasa gampangnya. Jadi kan kita ini ada akar-akar nih, ada warna-warna ajian yang kita miliki atau ilmu yang kita miliki, atau kita dari akar mana, dari keturunan mana. Jadi semua hal kaitan dengan supernatural itu ada akarnya teman-teman. Jadi nggak sembarangan. Okay? Kalaupun tahu tiba-tiba ada orang yang punya kemampuan dan sebagainya gitu ya, keahlian dan sebagainya, pasti kita bisa melihat akarnya dari mana, yaitu dari aura dan warnanya. Begitu ya. Jadi nggak sekonyong-konyong dia bisa dengan sendirinya. Pasti ada
aliran atau ada akarnya yang bisa kita baca gitu. Orang tersebut memiliki keilmuan apa, kesaktian apa, jenisnya apa, warnanya apa, gitu ya teman-teman. Nah, jadi salahnya gitu. Jadi warna ini, contoh saja, saya tidak bisa menjelaskan detail, nanti takut ada yang mengartikan berbeda ya. Jadi, misalnya gini contohnya, sebenarnya warna ini digunakan itu untuk kegiatan-kegiatan yang bertolak belakang dengan kebaikan. Nah gitu ya. Jadi ilmu ini digunakan untuk hal-hal yang buruk. Cuma si bapak ini kebetulan ngelmu dengan warna ini, tapi dia akan menggunakan untuk menolong orang. Jadi nggak bisa. Sangat bertentangan. Jadi wajar saat dipelajari, dan kebetulan salahnya dia mempelajari sendiri. Hanya dikasih beberapa oleh orang yang saya juga tidak tahu ya. Coba diberikan istilahnya prosesi-prosesinya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi bapak ini belajar sendiri. Salahnya adalah warna yang digunakan adalah warna bukan untuk membantu atau menolong orang, atau warna bukan warna abu-abu. Kalau abu-abu itu bisa jelek, ya bisa buruk, dia juga bisa baik juga, dia bisa digunakan ilmu ini. Tapi yang digunakan adalah ilmu yang memang tidak bisa digunakan untuk hal yang konteksnya kebaikan. Tapi bapak ini tujuannya untuk menggunakan hal yang kebaikan, jadi bertolak belakang. Jadi efeknya adalah ke badannya sendiri. Salahnya lagi adalah tidak ada yang memonitor dan membimbing khusus. Karena bapak ini juga ngelmunya tidak dari muda, saat sudah mulai beranjak sudah beranjak tua ya, maksud sudah berumur baru mempelajari. Itu salahnya. Jadi berefek ke badannya. Jadi sekali lagi teman-teman, apapun itu jenisnya, kalau seandainya kita sudah mempunyai hati dan pikiran bulat, tolong menuju ke tempat-tempat yang semestinya saja. Jangan coba-coba kalau seandainya tidak ada yang membimbing dan tidak ada yang mengontrol. Karena fatal akibatnya kalau kita memaksakan diri. Karena kita bisa berbuat baik dengan cara tidak seperti atau berkenan dengan hal supranatural gitu. Kita juga bisa membantu orang dengan cara-cara yang lain. Kalau seandainya memang kita punya niatan adalah untuk membantu orang atau dalam konteks menyembuhkan penyakit dan sebagainya, kita bisa pakai cara-cara yang lain yang tidak terlalu berisiko terhadap diri kita. Karena ngelmu itu sedikit banyaknya pasti diuji ya. Pasti kita mengalami rintangan-rintangan, ujian-ujian untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tidak mudah. Kalau tidak pikiran bulat kita, yaitu di hati dan di pikiran kita sudah bulat untuk menuntun ajian tersebut atau mencari ajian tersebut. Tapi sekali lagi, jika tidak ada yang bimbing dan tidak bulat hatinya, masih ada kebimbangan, lebih baik tidak usah. Kita bisa menolong orang dengan cara lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman sekalian. Untuk lebih jelas lagi, teman-teman boleh konsultasi secara langsung ke saya di nomor yang sudah ada di layar. Kaitannya dengan sihir, kaitannya dengan edukasi supranatural dan sebagainya, insya Allah bisa akan saya sampaikan gitu ya, dengan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.